Tiba-tiba merek Gumi datang ke pasaran, hadir dengan harga 4 ribuan dan diklaim model ini nih siap dipakai kebut-kebutan. Emang iya? Balik lagi bersama gue Abes Gimilang di channel Headshoes Indonesia. Seperti biasa, sebelum kalian ngejudge penilaian gue, kalian harus tahu dulu ya kalau gue adalah pelari yang masih awam. Di kelas intermediate pun enggak, jauh dari kelas elite level, sehingga perspektif yang kalian ambil bagaimana rasanya sepatu lari dipakai sama pelari yang pemula. Dan kali ini kita ngebahas sepatu baru, brand lokal, namanya Gumi. Gumi Pulse Racer GR06. Wih, sepatu ini tuh cukup menarik ya, karena tiba-tiba sepatu baru dan hadir dengan nomenklatur GR06. Yang kita bertanya-tanya di mana ya GR01-nya. Tapi kalau kalian bertanya-tanya berapa harga sepatu ini, harga sepatu ini adalah kalau di marketplace sekarang, setidaknya pas kami syuting ini, di harga 4 ribuan teman-teman. 470, ada yang jual 450 ribu juga, tapi ya segitulah rentang harganya. Dan dengan harga segitu, Gumi mencoba kasih ekspektasi kita bahwa sepatu ini sepatu yang siap dipakai untuk memecahkan personal best katanya, karena dengan embel-embel racer kita jadi bebannya berat. Tapi ya itu layak kita pertanyakan. Tapi sebelum kita bahas performanya kayak apa, kita bahas dulu dari segi tampilannya yang kelihatan. Apakah sepatu ini menarik? Sejujurnya ketika gue menerima sepatu ini dan buka dari boxnya gitu ya, sepatu ini terasa biasa aja dari segi packaging teman-teman. Gak mencoba kayak yang menggugah pembelinya untuk langsung disambut dengan mungkin gimmick-gimmick gitu ya, enggak, karena biasa aja kotaknya. Terus ketika buka sepatunya, memang kelihatan langsung pemainnya di sepatunya nih, bukan di box-boxnya. Sepatu ini secara look, secara tampilan memang kelihatan kayak sepatu yang siap dipakai performa gitu ya, siap dipakai untuk kita memecahkan personal best. Tapi itu hanya dari tengah ke depan teman-teman. Kalau dari tengah ke belakang, ya nanti kita bahas lah ya. Dari tengah ke depan ini sepatu yang kelihatan memang sepatu yang bisa dipakai kebut-kebutan karena dia pakai material yang ringan-ringan, terus breathable juga kelihatan, bahkan sampai bolong gitu ya, kelihatan ke dalam gitu visualnya. Terus gue suka banget sama bagaimana Gumi meracik sepatu ini dengan detail-detail yang terasa premium gitu. Penggunaan Neo Skin di sepatu ini itu ngebuat tampilannya jadi kayak nggak sepatu yang harganya murah. Nggak kayak sepatu yang harganya 4 ribuan lah gitu. Terus detail-detailnya juga asik dan polanya, terus teksturnya itu terasa ya premium gitu. Dari tengah ke depan sih sepatu ini kelihatan kayak sepatu yang siap dipakai buat ngebut. Karena ya yang tadi ya gue ceritain ya. Tapi dari tengah ke belakang ini sepatunya kelihatan kayak sepatu yang orientasinya malah ke arah kenyamanan nih. Atau dia punya banyak material yang cukup kontras sama yang depan. Bodi belakangnya ini kelihatan tebal teman-teman. Paddingnya banyak. Bahkan di bagian tumit sini ini paddingnya tebal banget sih. Dan yang nggak kayak sepatu yang biasanya dipakai untuk speed work. Ini sepatu yang nyaman di belakang sini. Lalu ke bagian bawahnya, ke bagian midsole-nya, kelihatan ya sole sepatu ini tuh punya pola yang agak-agak kayak two rocker gitu ya. Jadi rockernya agak kuat di belakang sini, tapi dari tengah ke depan tipis aja lengkungannya. Ya kalau secara transisi lari sih cukup oke lah, tapi ya bisa dibilang rockernya itu biasa-biasa aja lah, nggak terlalu ekstrim gitu. Dan terakhir di bagian outsole-nya, kalau kita lihat nih, ini outsole-nya kayaknya memang siap dipakai jangka panjang gitu ya, karena rubbernya banyak banget teman-teman. Dan yang paling gue suka, ini sepatu kan pakai TPU plate ya, ada plat plastik kayak gitu di bawah sini. Dia nggak coba expose berlebihan gitu, sehingga ya lubangnya kecil aja. Dimana itu jadi baik sih, karena kalau untuk performa, kalau kita lewatin jalan yang agak-agak gravel, biasanya kalau terlalu terbuka gitu, ini batu sering nyangkut nih dan nggak nyaman ke kaki. Tapi ini oke lah. Nah, kekurangan dari desainnya sepatu ini adalah menurut gue, yang pertama, entah kenapa sepatu ini tuh hadir dengan livery yang hero-nya kayak gini nih. Dimana perpaduan warna putih ketemu merah, oranye, kuning gradasi gini tuh agak mengingatkan kita dengan sepatu-sepatu brand lokal lain yang juga signature-nya mereka gitu. Harusnya ya Gumi bisa bermain lebih kreatif lagi dengan memadukan warna lain yang
mungkin akan jadi signature-nya dia sendiri. Kalau perpaduan antara warna kayak gini tuh agak mengingatkan kita dengan brand yang harus gue akui, top of mind gue warna putih, oranye kayak gini tuh, itu udah khas banget dengan Ortus 8 Hypersonic gitu. Tapi pastinya masalah warna adalah selera. Nah, kalau kekurangan yang menurut gue objektif banget nih adalah ini nih. Gumi entah kenapa di sepatu yang kita tes ini, untuk bagian finishingnya itu agak kurang maksimal teman-teman. Dimana ini printing tulisan Neoskin, baru gue pakai lari pertama kali itu tuh langsung ngelupas gini nih. Dan sejujurnya ini kalau disentuh tuh lengket-lengket. Terus secara tampilan juga jadinya nggak keren. Kalau kita mau posting di Instagram kita habis lari, kita mau posting sepatunya, jadi agak kelihatan tuh sepatunya kok agak-agak boncel-boncel gitu ya. Tapi ya desain sepatu ini overall baik lah. Penggunaan embel-embel nama Racer di sepatu ini memang bikin dia jadi punya beban yang berat ya. Sepatu ini harusnya siap dipakai memecahkan personal best. Tapi apa iya? Jujur gue sih belum pernah ngetes ya untuk race. Gue baru ngetes sekitar lari 30-an kilometer gitu dengan di split gitu. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang interval juga. Tapi overall sepatu ini tuh memang bisa memberikan performa yang mantap untuk kita yang mau lari di kecepatan. Untuk mau speed work, latihan interval, latihan tempo, oke. Tapi harus diakui juga, sepatu ini tuh jadi catatannya adalah mencoba bermain aman. Jadi kalau kita kasih garis gitu ya, sepatu yang kencang banget ke kanan, sepatu yang nyaman banget ke kiri, sepatu ini tuh coba bermain di tengah-tengah. Dimana selain mencoba memberikan sepatu yang karakternya kencang gitu ya, Gumi juga memberikan rasa yang nyaman di sepatu ini. Ya efeknya mungkin baik kalau buat kita-kita yang pengen punya sepatu yang all-rounder gitu. Tapi kalau buat kita-kita yang pengen punya sepatu rotasi, dimana kita beli sepatu lagi tambahan untuk buat latihan speed work gitu ya, sepatu ini jadi agak kurang maksimal nih. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan rival yang keras banget ketemu sama dia adalah Mills Air Max Dynaplate. Mills merancang Air Max Dynaplate itu lebih pas secara sepatu yang orientasi untuk speed work. Kalau Gumi ini rasanya mencoba mencari pasar yang sebesar-besarnya. Walaupun harus diakui, Gumi itu merancang Pulse Racer ini dengan bobot yang sangat ringan. Dan itu membantu kita sekali kalau kita mau latihan kecepatan tapi dengan tempo atau dengan durasi yang panjang gitu ya. Sehingga kita nggak terbebani dengan sepatunya. Dan itu menjadi poin plus. Meskipun yang menurut gue kalau dibuat lebih responsif lagi dan mencoba lebih berani lagi lah memainkan karakternya sebagai sepatu yang ngebut, harusnya sepatu ini lebih mantep nih. Jadi gimana, beli atau enggak? Ya kesimpulannya menurut gue dengan harga 4 ribuan, kalau kalian memang mencari sepatu yang mungkin brandnya baru, pengen mencoba bagaimana merasakan developmentnya Gumi, dan harganya juga terjangkau banget, rasanya sepatu ini menarik buat dicoba. Apalagi kalau kalian lagi udah saatnya ganti sepatu gitu ya, dan lagi nyari sepatu yang bisa all rounder, enak juga buat dipakai latihan yang ngebut gitu ya, sepatu ini layak dipertimbangkan sih. Tapi karena sepatu ini beririsan banget dengan Mills Air Max Dynaplate dari segi harga, dari segi performa, kalau kalian mau ada kesempatan dan rasanya menimbang-nimbang, pasti harus banget kalian coba dua-duanya nih sampai kalian merasakan mana yang paling pas, lalu go ahead beli salah satunya. Tapi menurut gue sepatu ini layak dipertimbangkan. Dan seperti biasa, Hatches Runner ngasih rating sepatu-sepatu yang kita tes, dan untuk Gumi Pulse Racer GR06 ini kami kasih rating 6,5 dari 10. Rating yang sama dengan Mills Air Max Dynaplate karena ya sepatu ini di kelas yang sama, di rentang harga yang mirip-mirip juga, dan penilaiannya terasa agak irisan nih. Menurut kami demikian, menurut kalian gimana? Apakah kalian udah pernah mencoba sepatu ini? Coba dong kalian cerita di bawah, cerita di kolom komentar gimana rasanya, dan apalagi kalau kalian udah pernah bandingkan dengan Mills Air Max Dynaplate, itu lebih mantap lagi. Coba kalian tulis di bawah, kalian kasih tahu perspektif kalian. Kalau gitu teman-teman, seperti biasa jangan lupa sebelum kalian tutup video ini, kalian subscribe dulu tuh channel kami. Juga follow sosial media kami, ada Hatches Runner, Hatches Indonesia, Hatches Store, lengkap semua. Kalau gitu teman-teman, sekian aja, gue pamit, stay safe, dan bye-bye.